إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat al-Islam, bahkan nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kewajiban kita adalah bersyukur. Sungguh bersyukur itu pada hakikatnya adalah merupakan kebutuhan kita. Karena setiap kita selalu ingin berharap agar anugerah dari Allah itu ditambahkan untuk kita. Dan kunci menambah nikmat Allah yang lain adalah dengan bersyukur. Sering kita dengar Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian nikmatku. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan melakukan kekufuran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang menjadi khas dari keislaman, bahkan ajaran Islam yang semestinya diketahui oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara malu. Ya, malu. Malu ini adalah harus diyakini bahwa dia bukan sekedar fitrah, tetapi malu adalah merupakan bagian dari kekhasan Islam. Di dalam hadis Al-Imam Ibnu Majah, di dalam sunannya melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Inna likulli dinin khuluqa." Sesungguhnya setiap agama itu mengajarkan tentang khuluq, tentang akhlak. Jadi jangan aneh kalau dalam agama-agama lain menanamkan, mengajarkan, membiasakan pada pengikutnya akhlak, perilaku, moralitas. Tidak usah aneh. Tetapi yang harus kita garis bawahi, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sabda Rasul setelah pernyataan ini. Kata Rasulullah SAW, "Likulli dinin khuluqa." Setiap agama mempunyai akhlak, mengajarkan akhlak. Tetapi kata Rasul, "Wa khuluqa hadzal din al-haya." Dan akhlak daripada Islam ini adalah al-haya,
Al-haya itu artinya adalah malu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan kata Rasul dalam hadis ini bahwa malu ini menjadi pembeda antara muslim dan bukan muslim. Karena sungguhnya kalau sekedar akhlak, semua agama mengajarkan akhlak. Tetapi yang khas daripada Islam adalah malu. Jadi kalau kita ambil garis lurus, orang yang mengaku muslim dan dia tidak punya malu atau krisis malu atau kurang malu, menunjukkan bahwa agamanya adalah hanya sekedar di tanda penduduknya, atau dia adalah tidak mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, malu harus kita selalu ingat, muslim berarti malu. Dan seperti ini Rasulullah SAW ajarkan pada kita banyak, antara lain kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasul, ayakunu al-muslimu jabanan? Mungkin tidak ya Rasul, ada seorang muslim tapi dia pengecut. Kata Rasul, nah, ya, ada. Dia ngaku muslim tapi dia pengecut, tidak bertanggung jawab. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ayakunu al-muslimu bakhilan? Mungkin tidak, muslim tapi kikir. Dia muslim, kikir, bakhil. Kata Rasul, na'am, ya ada. Dia muslim tetapi kikir. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya, ayakunu al-muslimu kadzaban? Ya Rasul, mungkin tidak ada seorang muslim tapi dia pendusta. Kata Rasulullah, Rasul menjawabnya tidak, para sekalian. Berarti kalau begitu, muslim tidak berdusta. Kalau kita katakan bahwa dusta bagian daripada akhlak, inilah jabaran bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan akhlak, dan akhlak itu adalah yang paling tajam. Antara lain di dalam hadis tadi yang saya sampaikan, bahwa akhlak itu yang terpenting antara lain adalah malu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, sayangnya zaman di mana kita hidup saat ini, tidak sedikit dari manusia, terutama mereka yang mengaku dirinya muslim, malunya harus ditingkatkan, harus direhabilitasi. Krisis malu. Karena itu khutbah saya kali ini adalah saya beri judul krisis malu dan iman. Kenapa saya katakan dengan iman? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu kata Rasul ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi daripada derajat keimanan kita adalah pernyataan kita, keyakinan kita, ikrar kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi di dunia ini dengan sebenarnya kecuali Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Paling rendah derajat iman itu adalah kamu menyingkirkan sesuatu yang membuat muslim yang lain luka. Jangan menjadikan ada seorang muslim luka, apalagi sengaja. Kalau ada sesuatu yang membuat berpeluang muslim yang lain luka, kata Rasul, bagian dari ciri imanmu yang paling rendah adalah kamu singkirkan itu. Misalnya berupa duri, misalnya berupa paku, atau yang lain. Tapi kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman, cabang dari iman. Oleh karena itu orang yang tidak punya malu, jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, orang itu adalah imma dia tidak beriman, karena hadis yang pertama tadi bahwa wa khuluqul Islam al-haya, akhlak yang khas dari Islam adalah malu. Atau orang itu adalah tidak tahu bahwa Islam mengajarkan malu adalah sesuatu
hal yang menjadi penting di dalam hidup beragama. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, tentu kalau kita ingin bertanya, memang kenapa, ada apa gerangan dengan perkara malu ini? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Para jamaah sekalian, mari saya sampaikan satu hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kata beliau, Rasul mengatakan kepada para sahabat waktu itu, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasul begitu, wahai para sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bayangkan para sahabat saja yang sudah kadarnya sahabat, oleh Rasul masih diajari supaya mereka punya malu. Bagaimana dengan kita? Malulah kalian, kata Rasulullah. Para sahabat kemudian menjawab, inna nastahyi walhamdulillah ya Rasul. Kami malu, alhamdulillah. Kami punya malu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, laisa dzak, bukan itu. Bukan malu yang kalian fahami seperti biasa. Kata Rasulullah SAW, walakin. Nah, mari kita evaluasi dan mari kita luruskan kebiasaan hidup kita. Kata Rasulullah SAW, walakin antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Kamu pelihara kepalamu dan apa yang ditampung oleh kepala itu. Kepala kita mencakup apa saja, menampung apa saja. Dia adalah berfungsi untuk berpikir. Akal, kepala, namanya juga kepala, berarti dia adalah induk. Seluruh instruksi berasal dari akal, setelah dari hati tentunya. Orang berpikir, orang beride, orang berinspirasi, orang berkeinginan, instruksinya itu adalah dari kepala, setelah dari hatinya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau tahu apa yang disebut dengan malu, coba kamu jaga, coba kamu pelihara kepalamu dan apa yang menjadi isi kepalamu. Satu. Dua, kata Rasulullah SAW, wa antahfadha al-batna wa ma hawa. Kamu pelihara perutmu dan apa yang ditampung oleh perut. Jemaah sekalian, perut itu adalah berasal dari mulut, keluar dari dubur, dan fungsi dari perut itu adalah untuk badan, untuk sehat, untuk segar, untuk bugar. Bahkan setelah itu adalah ada yang disebut dengan al-jima', yaitu manusia melampiaskan nafsu biologisnya. Semua itu adalah berasal daripada al-batnu wa ma hawa, perut dan apa yang ditampungnya. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, wal tadhkuril mauta wal bali. Kamu hendaknya ingat dengan kematian dan hari di mana kamu musnah dari dunia ini. Dan terakhir kata Rasul, waman aradal akhirata taraka zinatal hayatad dunya. Kata Rasul, siapa yang dia menginginkan, menghendaki negeri akhirat, dia tinggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Rasul, siapa yang telah melakukan itu berarti dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu jabarannya akan menjadi banyak, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah antara lain apa yang sekarang ini sedang termasuk booming, sedang termasuk trendy, sedang termasuk sesuatu yang masyhur, terdengar, terlihat oleh mata, yaitu yang disebut dengan az-zina. Zina. Zina itu jangan hanya sekedar diterjemahkan dengan pergaulan seperti halnya suami istri. Tapi zina itu adalah bermakna
di mana mata kita, telinga kita, tangan kita, mulut kita, dan kaki kita melakukan maksiat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Kullu ibni Adama lahu nasibuhu minaz zina la mahalah." Setiap manusia mesti melakukan zina. Kata Rasulullah SAW, tidak bisa tidak. Lalu dijelaskan zinanya manusia itu seperti apa. Kata Rasul, al-ainan tazniyan wa zinahuma an-nazar. Mata berzina, dan zinanya mata itu adalah melihat. Wal udhunan tazniyan wa zinahumal istima'. Telinga berzina, dan zina telinga kita adalah mendengar. Wal famu yazni wa zinahul kalam. Mulut kita berzina, dan zinanya mulut kita itu adalah berbicara. Wal yadu tazni wa zinahal batshu. Kata Rasul, dan tanganmu berzina, dan zina tanganmu itu adalah memegang dan meraba. Dan terakhir kata Rasul, war rijlu tazni. Kakimu berzina, wa zinaha al khuta. Dan zinanya kedua kaki kalian itu adalah melangkah. Jamaah yang rahmati Allah SWT, ini adalah zina. Berapa kali, berapa besar, berapa banyak, berapa sering mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita melakukan sesuatu yang maksiat. Padahal jamaah yang rahmati Allah SWT, jika anggota tubuh kita itu melakukan seperti yang tadi saya katakan dan itu adalah maksiat, itu berarti telah melanggar makna daripada malu yang diajarkan oleh Rasul dan difahami oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kata beliau begini ketika mengartikan tentang malu. Apa yang disebutkan malu? Kata beliau Ibnu Hajar, khuluqun yab'atsu sahibahu 'ala ijtinabil qabih. Malu itu, kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, adalah suatu keadaan sikap mental seseorang yang dia itu menumbuhkan sikap menghindar dari perkara-perkara yang buruk. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqqi, dan menghalangi, melarang supaya dia tidak melakukan kekurangan terhadap apa yang harus dia tunaikan. Jamaah yang rahmati Allah SWT, kalau kita dengar tadi bahwa malu itu adalah ternyata menghindari diri dari perkara yang buruk, sementara yang buruk itu kata Rasul adalah tadi antara lain adalah zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki. Berapa banyak kaum muslimin yang saat ini masih belum memahami bahwa ternyata adalah itu tidak menyebutnya zina, dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka belum bahkan tidak malu menjadikan anggota tubuhnya melakukan perkara yang disebut dengan zina menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya diumbar untuk melihat aurat orang lain yang haram untuk dia lihat. Apalagi kalau ada orang yang dia mengumbar aurat sehingga dia menimbulkan fitnah bagi orang untuk melakukan zina, dia adalah sudah berlapis dosanya. Dosa dari sisi dia melanggar tidak menutup aurat, dosa menyebabkan orang berbuat dosa karena pemandangan yang dia tampakkan. Karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kepada para wanita kita, dan ini adalah untuk kita cegah bagi semua wanita kita agar mereka adalah menutup aurat-aurat mereka. Karena kalau tidak menutup aurat mereka, mereka berdosa tidak kurang dari 2 lipat. Pertama adalah dia maksiat kepada Allah, tidak menutup aurat. Dan yang kedua, memfasilitasi orang lain untuk melakukan zina mata dan lain-lain. Malu kembali kepada kita. Krisis yang kita sekarang alami adalah krisis malu. Pacaran
pergi ke sana kemari, berkholwat, bercampur laki perempuan dalam satu ruangan yang dia adalah tidak ada kaitan mahram, itu adalah tidak dianggapnya sesuatu hal yang malu, padahal itu semestinya ada unsur malu. Karena itu, kenapa zina tumbuh merajalela di mana-mana, bahkan menjadi pemberitaan yang tidak memalukan pada zaman kita sekarang, adalah karena krisis malu. Malu ini adalah tidak dimiliki atau sangat tipis dimiliki oleh kita semua. Karena itu adalah malu menjadi tidak dianggap malu, dan karena itu dia berbuat apa saja yang dia kerjakan, yang dia syahwati, yang dia maui, dan itu adalah sesuatu yang sesungguhnya aib. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis bahwa sesungguhnya kita disuruh untuk menjaga kepala, tidak boleh berpikir sesuatu yang membuat kita berzina. Tidak boleh pikiran kita digunakan untuk mencari inspirasi, memikirkan, membayangkan sesuatu yang membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu adalah tidak, berarti itu adalah telah merubah makna daripada malu, dan itu adalah berarti menyebabkan imannya semakin berkurang. Krisis malu pada zaman kita sekarang sudah diketahui oleh musuh-musuh Islam, sehingga mereka menyajikan berbagai alat dan perangkat, sampai dengan alat-alat mutakhir dan canggih yang pada akhirnya tidak bisa difungsikan untuk taat pada Allah, tetapi justru digunakan sebagai alat untuk berzina, untuk menyebabkan mereka tidak punya malu. Apakah dengan melalui SMS, apakah melalui handphone, apakah melalui email, apakah melalui WhatsApp, apa saja sekarang bisa dijadikan sebagai media berzina, dan itu adalah namanya tidak punya malu. Karena orang yang punya malu adalah orang yang tidak menjadikan kepalanya berpikir atau menampung tentang perkara-perkara yang membuat Allah murka kepada kita. Perut kita juga, kalau perut ini adalah dikendalikan, syahwatnya adalah dikendalikan, maka sesungguhnya zina juga tidak akan terjadi. Tetapi karena sesungguhnya mungkin bercampurnya laki-laki dan perempuan di mana-mana, di angkot, di bus, di pekerjaan, bahkan di kholwat 1-2 orang, seolah mereka bersuami istri, pergi ke sana, pergi kemari, semua ini adalah menjadi pintu zina, dan itu adalah seharusnya tidak terjadi, karena itu semua bagian daripada zina, dan pintu zina menuju perkara zina yang besar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, hendaknya bagi kita mengingat bahwa kata Rasulullah SAW setelah menyatakan kamu pelihara kepalamu, kamu pelihara perutmu, kamu hendaknya mengingat mati. Sesungguhnya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan akibat dari perutnya itu tidak ada seberapa jika dia ingat terhadap hari akhirat. Apalagi kalau dia mengingat bahwa dia akan mati, ternyata dunia ini hanya sekejap dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala tuntutan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, maka ini yang ketiga kata Rasul, kamu ingat mati. Sekejap saja kenikmatan di dunia ini, tetapi setelah mati semua akan dimintai tanggung jawab. Dan terakhir kata Rasul, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mengimani adanya surga, mereka justru meninggalkan perhiasan dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, dalam khutbah saya yang kedua ini saya ingin menyampaikan satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari seorang sahabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya di antara yang diketahui oleh manusia dari apa yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul sebelumku, sebelum Muhammad SAW adalah bahwa idza lam tastahi, kalau kamu tidak punya malu, fasna ma syi'ta, lakukan apa yang kau mau. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, sedemikian rupa Rasul bagi orang yang berpikir, bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya faham yang dalam, ini Rasul ini marah nih. Kata Rasul, kalau kamu tidak punya malu, lakukanlah apa yang kamu mau. Artinya sudah, kamu tidak perlu lagi ada pedoman, kamu tidak perlu lagi ada tuntunan, kamu tidak memerlukan lagi syariat, kamu tidak lagi memerlukan apa yang disebut dengan perintah, mana yang disebut dengan larangan. Semua aturan kamu langgar aja dah. Silakan, kamu kerjakan. If'al ma syi'ta. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, tadi kita dengar bahwa Islam itu malu. Wa khuluqal Islam al-haya. Akhlak di dalam Islam itu, pembeda dengan agama lain itu adalah malu. Sekarang kamu kalau tidak punya malu, kerjakan apa yang kau mau. Berarti sebetulnya nyaris orang ini terancam murtad, keluar daripada Islam. Oleh karena itu sungguh mengerikan. Orang yang berbicara semau dia, orang yang berbuat di dunia ini semau dia, orang yang diatur dan dijadikan budak oleh hawa nafsunya, maka sungguh orang itu disebut oleh Rasul orang yang tidak punya malu. Maka dari itu, kalau nanti kita lihat, mungkin setelah bubar dari masjid ini, setiap apa yang diinginkan, dicenderungi oleh nafsunya, dan orang itu menghalalkan apa yang dimaunya, maka sungguh orang itu adalah, kata Rasul, tidak punya malu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita jaga malu kita. Kita harus malu kepada Allah, kita harus malu kepada orang, kita harus malu pada diri kita sendiri. Sesungguhnya malu itu adalah iman. Bahkan di dalam hadis yang lain, al-haya'u al-iman, al-iman kullu. Jadi iman itu adalah ada pada kata malu. Dan karena itu orang yang tidak punya iman mesti tidak punya malu. Kenapa mereka itu adalah telanjang? Kenapa mereka itu mengumbar auratnya? Kenapa mereka itu tidak punya kaidah dalam berpergaulan? Karena mereka tidak punya malu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak punya panduan, karena mereka tidak punya aturan, karena mereka tidak punya kaidah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bagi seorang muslim ada kata boleh, ada kata tidak boleh, ada namanya dilarang, ada namanya diperintah, ada kaidah, ada aturan, ada pedoman, dan semua adalah menjadi pedoman bagi orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah tumbuhkan, Allah tambahkan kepada kita malu. Mudah-mudahan berbagai masalah yang timbul di zaman kita sekarang menjadi terobati dan menjadi jalan solusi. Zina, korupsi, mencuri, tamak dan lain seterusnya, termasuk khamr, narkoba dan berbagai maksiat itu sebenarnya muncul karena mereka tidak punya malu. Mereka melakukan apa yang oleh hawa nafsunya mereka maui. Padahal tadi kata Rasul, jika kamu tidak punya malu, lakukan apa yang kau mau. Orang yang melakukan apa saja yang dia maui, orang itu tidak punya malu. Orang yang tidak punya malu berarti bukan muslim. Jamaah jemaat dirahmati Allah SWT, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.